Kebenaran adalah kebenaran. Blimbing Katakan sayur ya atau si untuk ya, Samsul ini katakan kemarin tidak berhasil untuk tidak. mengkick seorang profesor 3 kali pukulan telak. Lu jangan meremehin gue dong, gue ini wali kota bro, pasti tahu masalah seperti itu. Jumping smash yang ketiga diberikan Gibran. Sekali lagi Pak Mahfud salah menganalisa. Ternyata smash yang diberikan oleh Gibran tidak bisa ditangkis oleh Bapak Mahfud MD. Blimbing sayur yang saat ini diragukan, yang saat ini dihinakan, yang saat ini direndahkan, ternyata betul-betul menjadi sebuah belimbing sayur yang bisa mempersedap. Presiden akan lebih mantap lagi jika memiliki wakil dengan julukan belimbing sayur. Belimbing sayur tidak kaleng-kaleng, belimbing sayur bukan mainan, dan kita harapkan nanti Samsul sang belimbing sayur akan mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya, mengabdi kepada negara bukan kepada partai, mengabdi kepada rakyat bukan sebagai petugas partai. Betul-betul akan membuat negara ini semakin maju. Opi Dantos. Kita semua mengerti dan mengenal bahwa putra Presiden Joko Widodo mendapatkan julukan yang baru semenjak dia menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Julukan itu diberikan sebetulnya dalam rangka untuk merendahkan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Dan memang di dalam beberapa kali tampilannya di hadapan publik, memang Gibran menampakkan diri sebagai seolah-olah orang yang pongah, orang yang tidak bisa dan tidak mengerti apa-apa. Julukan yang diberikan pertama kali adalah Samsul atau Asam Sulfat. Ini dikarenakan Gibran sepertinya salah berbicara di dalam sebuah pertemuan dengan para pendukungnya. Apakah ini kesalahan yang tidak disengaja atau kesalahan yang memang sepertinya Gibran itu tidak tahu bahwa asam folat itu berbeda dengan asam sulfat? Pendukung salah satu capres serta-merta langsung mengglorifikasi masalah ini dan sepertinya memang berkesan membodohkan Gibran Rakabuming Raka. Dan lebih lanjut diberikanlah julukan Samsul untuk menjatuhkan elektabilitas paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Butet Kartarajasa, pada saat Gibran ditentukan sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, maka orang ini tertawa sangat gembira. Dia gembira karena Gibran akan dipermalukan pada saat debat cawapres. Saya justru mengharapkan Mas Gibran itu maju jadi wapres. Penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Asu loh. Saat ini kita tidak tahu bagaimanakah Butet setelah melihat tampilan Gibran pada waktu debat cawapres kemarin. Anak yang dianggap belimbing sayur, ibaratnya sebuah buah yang hanya menjadi pelengkap saja, yang tanpa buah ini pun tidak ada masalah. Tetapi dengan buah ini pun jika kita memasak sayur-sayuran, maka menjadikan sayuran itu semakin sedap dinikmati. Ternyata perkiraan semua orang salah. Justru belimbing sayur atau si Samsul ini kemarin berhasil mengkick seorang profesor. Saya menghitung ada 3 kali pukulan telak Gibran kepada Profesor Mahfud yang membuat Profesor Mahfud terdiam, dan bahkan ada satu saat mimik Profesor Mahfud berubah seperti seorang yang menahan amarahnya karena merasa dihinakan oleh seorang bocah ingusan, yaitu Samsul ataupun belimbing sayur. Sobat-sobatku semuanya, dalam menjawab pertanyaan Gibran mengenai regulasi CCS atau Carbon Capture Storage atau CCS, supaya tidak menjadi permainan atau saya dibully oleh pendukung capres tersebut, maka CCS. Nah, sobat-sobatku semuanya, di dalam menjawab apakah regulasinya CCS tersebut, Mahfud MD justru menjawab bagaimana cara membuat regulasi tersebut. Yang dibicarakan oleh Pak Mahfud memang terkesan berputar mengenai naskah akademik dan lain sebagainya. Dan saat itu juga oleh Gibran langsung dijawab. Apa regulasinya Pak untuk carbon capture and storage? Simple sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana Pak. Yang dibutuhkan Gibran adalah regulasi CCS-nya itu apa dan seperti apa.
Pertanyaan ini tampaknya tidak dimengerti oleh Bapak Mahfud MD. Kita tidak bisa meragukan kepiawaian seorang Mahfud MD yang memang harus kita hargai dan kita acungkan 2 jempol untuk orang ini. Sebetulnya ini adalah pertanyaan yang sangat ringan dari seorang bocah ingusan, tetapi Bapak Mahfud menangkapnya sebagai sebuah pertanyaan yang berat, materinya berat, tetapi karena dia mendalami masalah perundang-undangan, maka regulasi yang ditangkap oleh Pak Mahfud adalah bagaimana cara membuat undang-undang atau regulasi ini. Sekali lagi, Gibran hanya menanyakan regulasi CCS itu apa. Regulasi CCS itu sudah ada. Saat ini ada 3 peraturan perundang-undangan untuk CCS, yaitu yang pertama Peraturan ESDM nomor 2 tahun 2023 tentang CCS di industri hulu migas. Yang kedua adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui IDX karbon. Analisa saya, Gibran hanya ingin melihat sampai di manakah Bapak Mahfud ini mengerti dan mendalami bagian perundang-undangan di negara ini yang berkaitan dengan CCS. Regulasi sudah ada, tetapi sekali lagi Bapak Mahfud salah menganalisa pertanyaan dan anak ingusan yang tanyanya sebetulnya hal yang sepele, tetapi karena bertanya kepada seorang profesor yang tentu bukan kaleng-kaleng, yang dianggapnya pertanyaan ini pasti sangat berbobot. Smash pertama Gibran langsung dilayangkan dan Pak Mahfud sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Yang kedua adalah mengenai SIPD. Pak Mahfud mencoba bagaimana menguji Gibran mengenai SIPD, yang itu dilontarkan dengan kata-kata Anda tahu tidak? Tapi mungkin juga tidak tahu, SIPD adalah Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Bagaimana daerah itu akan dibangun, bagaimana daerah itu akan dikembangkan, bagaimana agar daerah itu di dalam pembangunannya mengedepankan efek pemerataan bagi seluruh rakyat yang ada di sebuah kota tersebut. Sistem informasi ini sangat vital, ini sangat diperlukan oleh seorang wali kota ataupun bupati. Maksud hati Pak Mahfud untuk menguji apakah Gibran mengerti, ternyata dia mendapatkan jumping smash dari Gibran yang kedua, ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Saya pasti mengerti karena saya adalah wali kota. Seolah-olah Gibran ingin menunjukkan, lu jangan meremehin gue dong. Gue ini wali kota bro. Pasti tahu masalah seperti itu. Jumping smash yang ketiga diberikan Gibran yaitu pada waktu berbicara mengenai sistem perpajakan, di mana Bapak Mahfud mempertanyakan rasio pajak sebesar 23% yang diharapkan didapatkan atau naik pada saat paslon 02 memerintah. Itu adalah sebuah hal yang sangat berbahaya, karena dengan menaiknya rasio pajak, di dalam pikiran Pak Mahfud, sekali lagi Pak Mahfud salah menganalisa. Di dalam pemikiran beliau bahwa dengan naiknya ini maka pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan harus dinaikkan menjadi berkisar 23%, yang saat ini rate perpajakan atau tax rate itu berkisar antara 10-15%. Di sini yang dimengerti oleh Pak Mahfud adalah penerimaan dalam sisi meningkatkan penerimaan negara tanpa melihat sektor yang lainnya. Betul, tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan dan produk domestik bruto yang ada di negara ini. Tetapi paslon 02 di dalam meningkatkan tax ratio ini bukan hanya sekedar mengejar penerimaannya saja, tetapi yang dikejar adalah bagaimana produk domestik bruto ini bisa meningkat, bisa naik dengan cara memperluas luasan pembangunan atau luasan sektor yang bisa menghasilkan penerimaan negara tersebut. Tax ratio dan menaikkan pajak Pak, itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Investor-investor ditambah, kemudian
menambah luasan cakupan yang saat ini NPWP berkisar 30%, maka akan ditambah dinaikkan menjadi lebih dari 30% tanpa memberatkan UMKM yang saat ini memang nol pajaknya untuk UMKM yang berada di bawah 500 juta omsetnya. Sobat-sobatku semuanya, sampai di sini bisa jelas bahwa ternyata smash-smash yang diberikan oleh Gibran tidak bisa ditangkis oleh Bapak Mahfud MD. Sobatku, di sini kita melihat belimbing sayur yang saat ini diragukan, yang saat ini dihinakan, yang saat ini direndahkan, ternyata betul-betul menjadi sebuah belimbing sayur yang bisa mempersedap sayuran yang sedang dimasak atau diolah oleh sang juru masak. Dalam hari ini mungkin Presiden akan lebih mantap lagi jika memiliki wakil dengan julukan belimbing sayur. Belimbing sayur tidak kaleng-kaleng, belimbing sayur bukan mainan, belimbing sayur memang hebat dan top, kita harus mengakui dari sisi keilmuannya. Dan kita harapkan nanti Gibran Raka Buming Raka, Samsul sang belimbing sayur akan meniru apa yang dikerjakan oleh bapaknya, akan mencontoh apa yang dilakukan oleh bapaknya, betul-betul bekerja, betul-betul mengabdi kepada negara, bukan kepada partai, mengabdi kepada rakyat, bukan sebagai petugas partai. Betul-betul akan membuat negara ini semakin maju, menyongsong Indonesia Emas 2045 demi mensejahterakan rakyatnya. Salam Opidantos.